Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gebi Anissa Putri Kusumo, perwakilan kelompok 1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan tentang rencana pengembangan Desa Wisata Batu Layang. Desa Wisata Batu Layang. Asal mula nama Desa Wisata Batu Layang berasal dari sebuah sejarah yang dimana pada zaman dahulu ada sebuah batu besar yang berpindah dengan sendirinya. Kurang lebih 150 meter dari jalan sekitar Jami berpindah ke samping sungai Cipamubutan, dan dari sejarah itulah asal mula nama Desa Wisata Batu Layang. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas pada slide keempat, yaitu di mana Desa Wisata Batu Layang ini memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia dengan mengoptimalkan potensi serta menjaga kultur budaya yang ada di sektor pariwisata, sekaligus menjaga kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Batu Layang tersebut. Desa Wisata Batu Layang terletak di Kampung Pasir Manggis, Desa Batu Layang, Kecamatan di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa Batu Layang dengan udara pegunungan yang sejuk serta panorama alam yang indah menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi karena ada hutan yang berada di Desa Batu Layang. Hutan ini masih asri dan memiliki air terjun Curug Kembar serta aliran Sungai Cimandala yang mengalir jernih dari salah satu hulu Ciliwung, yang dimana Desa Batu Layang merupakan desa pertama di Bogor yang mendapatkan gelar Desa Wisata Berkelanjutan oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, yang dimana desa ini menjadi program unggulan Kemenparekraf yang diharapkan nantinya akan menjadi penggerak ekonomi dan diharapkan lebih banyak tenaga kerja yang akan terserap karena di Desa Batu Layang ini memiliki 10.000 penduduk yang dimana Desa Batu Layang ini saat ini baru mengembangkan destinasi wisata seperti camping, kuliner, dan homestay. Kriteria desa wisata. Pada pendekatan ini diperlukan beberapa kriteria, yaitu pertama, atraksi wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya, dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa. Yang kedua, jarak tempuh. Jarak tempuh adalah jarak dari kawasan wisata, terutama tempat tinggal wisatawan, dan juga jarak tempuh dari ibu kota provinsi dan jarak dari ibu kota kabupaten. Yang ketiga, besaran desa. Besaran desa adalah yang mencangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada sebuah desa. Yang keempat, sistem kepercayaan dan kemasyarakatan adalah merupakan aspek penting mengingat adanya aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Yang menjadi perlu pertimbangan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada. Yang kelima atau terakhir, ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, telepon, dan sebagainya. Ya, selanjutnya materinya itu fasilitas. Fasilitas di Desa Wisata Batu Layang ini menurut saya cukup memadai. Seperti tersedianya gerai ATM. Terus kamar mandi umumnya itu cukup nyaman. Di musolanya juga cukup lengkap, seperti tersedia sarung, sajadah, mukena, Al-Quran juga ada. Juga tersedia berbagai spot foto untuk selfie dan juga area bermain untuk anak. Dan juga terdapat beberapa gerai makanan yang di dalamnya itu banyak berbagai macam makanan. Akses yang dapat ditempuh untuk menuju Desa Batu Layang ini itu cukup mudah, bisa dilewati roda 2 maupun roda 4. Terus jalan rayanya itu udah diaspal dan
untuk jalan pedesaannya itu cukup berbatuan. Kalau dari Jakarta menuju Desa Batu Layang ini kurang lebihnya itu 85 km. Kalau misalkan dari Bandung itu kurang lebihnya 120 km untuk sampai ke lokasi Desa Wisata Batu Layang ini. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang paket wisata yang disediakan oleh Desa Batu Layang. Yang pertama itu ada paket Tai Jaipong, yang dimana setiap pentas itu terdiri dari 4 orang yang penanya dikenakan oleh yang dipakaikan pakaian baju khas Tai Jaipong, yang dimana Tai Jaipong ini menyuguhkan koreografi magis dan keindahannya untuk memuaskan para wisatawan, yang dimana setiap pentas akan dikenakan sekitar 240.000 untuk para wisatawan. Nah, yang kedua ada paket wisata Jungle Trek. Paket ini sangat menarik karena wisatawan akan ditemani oleh fasilator atau pendamping yang profesional serta bersertifikasi, yang dimana akan ditemani mulai dari awal pintu masuk. Pintu masuknya itu di air terjun Batu Kembang sampai ke pintu keluar di kebun teh, yang dimana memakan waktu sekitar 2 jam dan dikenakan biaya sekitar Rp100.000. Nah, yang ketiga ini ada paket wisata outbound. Paket wisata outbound ini tidak bisa sendiri, harus berkelompok, karena ini adalah paket wisata yang memerlukan kerjasama tim yang baik, jiwa kepemimpinan, dan kebersamaan. Oleh karena itu, paket outbound ini akan difasilitor oleh tenaga-tenaga profesional. Nah, selain itu juga dikenakan biaya sekitar Rp250.000 per kepala orang. Nah, yang keempat adalah paket wisata agrokreatif yang berada di desa wisata ini. Tentunya dikenakan biaya yang sangat murah, hanya Rp55.000. Nah, si wisatawan ini akan didampingi oleh fasilitator yang terkena yang bersertifikasi baik, yang dimana para wisatawan akan diajarkan mulai dari menanam hingga memetik hasil panennya. Tentunya si wisatawan itu akan disediakan paket alat pertanian mulai dari sepatu, caping, serta dan lain-lain. Nah, yang kelima adalah paket wisata edukasi, yang dimana paket ini terbagi menjadi 2, paket wisata membatik dan paket wisata merajut, yang dimana setiap khususnya itu dikenakan biaya Rp45.000 per orang, yang dimana akan difasilitasi alat-alatnya serta pendamping yang profesional. Nah, yang terakhir adalah paket kuliner. Paket kuliner ini sangat menarik karena setiap paketnya hanya dikenakan Rp50.000 per paket, yang dimana di dalamnya terdapat wedang layang yang merupakan minuman khas daerah yang berasal dari Hebar. Lalu yang ada nasi liwet, yang dimana dan selain itu juga ada nasi liwet. Nasi liwet yang merupakan makanan khas dari Desa Batu Layang ini. Tentunya paket kuliner ini akan dihidangkan setelah kegiatan selesai. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan Desa Wisata Batu Layang. Pemberdayaan masyarakat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemberdayaan kelompok, yang kedua ada pemberdayaan SDM, yang ketiga ada pemberdayaan usaha produktif. Pengembangan Desa Wisata Batu Layang. Pemberdayaan berbasis pada masyarakat guna terciptanya partisipasi aktif masyarakat dalam sosial dan pariwisata untuk memperkenalkan homestay sebagai tempat tinggal untuk wisatawan. Yang pertama adalah pengembangan kelembagaan melalui kelompok. Di sini memberikan kesadaran bagi masyarakat sekitar tentang potensi alam yang dimiliki oleh Desa Wisata Batu Layang dengan memberikan motivasi melalui sosialisasi oleh kelompok atau kelembagaan pemerintah guna untuk terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan menambahkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat Desa Wisata Batu Layang. Yang kedua adalah pengembangan melalui sumber daya alam manusia dengan memberikan pembelajaran bagi masyarakat sekitar tentang menyambut tamu dengan 3S. Senyum, sapa, dan salam, memberikan modal sosial bagi pengembangan pelayanan Desa Wisata Batu Layang, dan memberikan promosi melalui media sosial, internet, koran, brosur, dan lain-lain.
Yang ketiga adalah pengembangan usaha produktif dengan melakukan kegiatan menganyam bersama wisatawan, seni tari, pengelolaan limbah, koperasi retail, koperasi simpan pinjam, ibu-ibu PKK berbasis Green Peak dengan melakukan kegiatan meningkatkan keterampilan bagi masyarakat sekitar dan memberikan pengalaman bagi wisatawan. Ya, kurang lebih sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materinya bisa tersampaikan dengan baik. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.